Terima kasih Bu Moderator. Ada masalah yang krusial juga soal terkait kita bicara kualitas sumber daya manusia tidak bisa dipisahkan dengan dunia pendidikan. Fasilitas, sarana-sarana pendidikan, izin-izin perlu kita perhatikan. Pertanyaan saya, kami dari Paslon 01 kepada 02, singkat saja. Beberapa sekolah sejak zaman pemerintahan Bapak SBS ada sekolah-sekolah yang ditutup. Ada juga sekolah-sekolah yang izin operasionalnya belum diberikan. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan. Kami minta hal ini perlu disampaikan sehingga kemudian kita bisa memahami bersama. Waktu menjawab 2 menit, dipersilakan Paslon 2. Terima kasih Ibu Moderator. Paslon nomor 2 yang saya hormati. Paslon nomor 2 yang akan menjawab dan paslon nomor 1 yang saya hormati. Sorry. Ketika pada masa kepemimpinan kami 2016-2021 ada satu SD yang saya tutup. Itu saya tutup karena harkat dan martabat Kabupaten Melaka dioyak-oyak. Sekolahnya itu seperti kandang ayam saja, masih lebih lain. Dan yang paling mengiris hati saya adalah anak-anak itu dengan seragam sekolah yang SD kelas 1, 2, dan 3 bergotong royong untuk mengatasi atap tempat mereka sekolah yang tidak layak. Saya langsung tutup dan anak-anak sekolah di SD Ulu. Pada saat seperti begitu, Indonesia geger, Kementerian Pendidikan juga geger. Mereka kirim utusan kepada saya. Bapak, kenapa? Saya bilang, kau lihat, saya tidak rela anak-anak saya sekolah di tempat saya seperti ini. Dia bilang, ya Bapak, kami akan bangun. Segera bangun dan sekolah itu akan difungsikan kembali. Dan sebelum saya berhenti, sekolah itu menjadi megah, menjadi bagus, dan anak-anak sekolah. Itu namanya politik anggaran. Harus ada gertakan-gertakannya dari seorang kepala daerah supaya rakyat, supaya pemerintah pusat memberikan perhatian kepada kita. Semua yang saya buat itu adalah saya tidak mau rakyat Melaka dianggap sebagai warga negara kelas 2 di Republik ini. Karena itu, saya setelah diberikan alokasinya untuk membangun SD itu, saya mengirim surat ucapan terima kasih pada Pak Menteri dan mohon sekolah-sekolah yang lain diberikan perhatian. Dan lalu mau menyampaikan bahwa keberpihakan saya di dunia pendidikan sangat tinggi di negara saya. Jangan khawatir, paslon nomor 1, mari kita berusaha untuk urus rakyat Melaka. Terima kasih. Kita tentu akan harus berurusan dengan dunia pendidikan. Karena kita menyadari bahwa tanpa pendidikan tentu kualitas sumber daya manusia tidak bisa akan meningkat. Kami tentu harus memberikan pandangan bahwa apabila kita menghadapi kondisi seperti begitu, saran kami, solusi kami adalah kalau sudah ada sekolahnya, sebaiknya kita berikan izin operasional, sebaiknya kita bangun gedung yang rusak itu supaya kemudian bisa mengatasi kerusakan gedung itu dan anak-anak kita tidak perlu pindahkan ke sana kemari. Karena bagaimanapun orang belajar ingin kenyamanan. Karena itu fasilitas-fasilitas pendidikan perlu kita benahi, kita perbaiki bersama untuk membangun Kabupaten Melaka yang kita cinta ini. Terima kasih. Kita harus urus anak-anak Melaka. Tapi izin itu tidak sembarang. Harus memenuhi normanya, harus memenuhi standarnya, harus memenuhi prosedurnya, dan harus memenuhi kriterianya. Jangan hanya karena sekadar untuk supaya kita pencitraan diri, kita mengorbankan itu kualitasnya. Tidak boleh. Harus sesuai dengan aturannya. Makanya kita bangun. Sama seperti sekarang ini, kalau Bapak Paslon 1 yang juga sedang menjadi bupati yang sedang cuti, masa di jalan raya lubang ditaruh drone di tengah jalan, itu kan tidak boleh. Sebagai seorang pejabat negara, bupati itu pejabat negara, maksudnya mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan urusan negara, tidak hanya urusan daerah. Tapi kita semua sepakat bahwa urusan pendidikan harus menjadi primadona. Kita urus infrastrukturnya, kita urus SDM-nya, dan kita urus elemen-elemen lain yang dibutuhkan supaya sekolah itu. Baik, waktu habis.